Kenapa kamu potong rambut, bro? Apa? Kenapa rambutmu kau potong? Habis potong rambut Kapan tuh? di Senin. Senin. Bagus sih. Nggak bagus. Itu modelnya apa? Tadinya Bagus loh. Hah? enggak. Bagus. Cuma kamarku tadi agak heran kan nih. Biasanya dia rambutnya padat-padat gitu. Ini kok kayak agak berserak gitu. Model batok. Ini model apa sih namanya? Nggak tahu. Ini aku seharusnya potongan rambutnya nggak kayak gini. Gaya yang Kamu minta bilangnya tuh nggak kayak. apa? Aku bilang rambutnya harus di bawah alis dan rambutnya seharusnya masih bervolume tapi malah dibikin nggak bervolume, nggak bervolume. Coba lihat kirinya, kiri-kiri. Dan kirinya ditipisin doang ya. Jadi ratingnya berapa tuh? Di 4. Loh, itu nggak tempat langgananmu biasa, Kak? Jadi nggak kelihatan kayak aku tahu. Iya sih memang. Agak beda banget sih memang tadi. Tapi kamu kayak kelihatan ini loh. Coba tegak dulu, tegak. Jadi nggak kelihatan ini, nggak kelihatan tembem banget gitu loh. Itu aku nggak suka kayak gini. Gini, itu tempat cukur biasa atau enggak? Itu tempat cukur yang aku biasa pergi. Nggak terus. Komunikasinya kali. Komunikasinya jelas-jelas aku minta rambutnya di atas alis. Habis itu biasanya kalau aku motong di situ nggak ada vol dibikin nggak bervolume. Ya udahlah ya. Berarti nunggu sebulan lagi berarti. Kalau Kak Marco kenapa pakai efek kacamata? Oh iya karena kacamatanya rusak ya. Nggak sempat beli. Aduh, karena full banget ya. Full, 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 full. Apa yang full? Waktunya biasanya kan rencananya itu Sabtu atau Minggu pas weekend gitu kan mau cari kacamata kan. Cuma ada-ada aja ini yang buat gak jadi. Cuma kalau beli online kan ini, kalau aku pengen sekalian ini loh yang beli yang langsung apa buat aku kan silindris kan. Oke. Jadi biar langsung ini sekalian yang untuk itu silindrisnya. Cuma aku lupa terakhir kan ngukur satu kan. Kamu minus berapa sih? Minus plus kalau nggak salah. Tapi udah hilang minus. Hmm. Emang bisa? Aku dulu ngelihatnya kayak jauh terus kayak nggak kelihatan yang deket. Sekarang aku kayak mandang yang deket itu katanya jauh banget Karena kacamata doang. karena nggak pakai kacamata. Karena apa gitu minus plus atau apa? Oh iya aku bisa lipat naga sekarang. Oke. Itu juga. Poin kedua, kita lihat mana naga ini naga bonar tadi. Brontosaurus kan itu. Naga. Ya, naga kan ini kan. Mana coba lihat? Bukan dinosaurus ya? Oh, ini apa? Eh Dragon. Siapa tuh namanya? Kamu nonton ini nggak sih? Nonton apa namanya naga-naga gitu? Itu How to Train Your Dragon. Iya. Siapa sih namanya? Iya. Lupa deh siapa namanya. Ini cara bikin bangau. Bangau. Maksudnya burung gitu, yang burung Oh, ininya ya. origami klasik gitu. Caranya Oh, basicnya buat bangau dulu, baru di ini dikasih ini kan, lipatan khusus buat bentuk naganya kan. ada jadi. Tada. Nah, Mana? Iya kan, basicnya ini dulu kan. Oh, itu bagus sih. Coba-coba kepalanya. Iya sih. Siapa lah namanya? naga. Hah? Ini aku punya lagi. Ini dari kertas khas Jepang. Oh, aku tahu. Berarti aku harus mengganti backgroundku sesuai dengan nagamu kemarin. Ntar ya, ganti background dulu. Aku ini background naga, coy. Nah, sama kan warnanya. Nah, kok kamu bisa sama warna ya? Sama warna background dia? Nah, ini aku tadi
Ngelipet tadi pagi, bosen karena nunggu. Hah? Bosan apa? Bosen karena nunggu antrian. Antrian apa? Bikin paspor. Oh, beli paspor. Emang belum masuk sekolah Perpanjang. ya? Masuk sekolah minggu depan. Oh, kok beda ya? Yang kemarin udah ada pada masuk juga tuh Senin. Beberapa siswa kamarku juga. Berarti kamu baru Aku, minggu depan ya? Mas. Iya, seneng. Ya wes. Minggu depan mulai horor lagi. Horor masuk sekolah. Eh, apa namanya? Dilan, kamu udah punya ini nggak persiapan apa namanya? Ada kurikulum yang ini nggak buat semester untuk ini kelas 5 ya? Belum tahu, aku belum ada ngecek apa materinya. Mas, belum biasanya materi itu dimunculkannya itu 1 atau 2 minggu. Kita mulai belajar yang materi itu 1 atau 2 minggu setelah masuk sih. Terus 1 sampai 2 minggu ngapain? Games ya? Ya baru gimana ya introduction sama apa? Ya udah deh. Berarti ini ya, maksudnya gini, kamu kan mau buat ini, mau buat apa namanya? Mau menyamakan aja ininya, materinya. Kalau bisa lebih cepat. Cuma nanti Kak Marco ini deh, coba nggak bisa ini ya, tanya ke kakak kelas nggak ada kakak kelasmu ya? Aku nggak punya kakak. Saya nggak ada kakak kelas. Ya udah, nanti Kak coba ini ya, nanti Kak Marco coba WA ibu deh buat ini. Maksudnya kakak kelas atau adik kelas tuh apa sih artinya? Misalkan gini loh, kamu ya kan sekarang kelas 5 punya teman nggak kelas 6 yang biasanya ini udah melewati kelas 5 kan bisa diminta ininya, biasanya materinya apa sih yang lebih garis Aku besarnya sih kayak gitu. punya tapi temannya di bawah kelas aku, di bawah kelas. Kemarin Oh, aku kelas 4 aku punya teman temannya kelas 3. yang kelas 6 nggak punya ya? Enggak, aku nggak punya teman yang lebih lebih tinggi ke lebih lebih tinggi level daripada aku. Oke, oke. Oke, apa namanya? Nanti boleh di ini lah ya. Kamu kok tanya ibu deh. Tadi Biar nanti background kamarku yang pertama tuh apa sih? masa kamu nggak tahu sih? Apa? Yang ini loh, yang biasanya yang film petunjuk-petunjuk yang dulu yang di Global TV. Hah? Find Blue apa judulnya ya? Lupa aku. Find Blue gitu kali. Nggak tahu. Ada tuh dulu acara TV lucu kartun-kartun. Blue, Blue namanya Blue. Ya itulah, itulah. Oke, terakhir kita kan masih ini ya. Hari ini kita selesaikan yang ini ya. Bangun apa 2D-nya ya. Sama nanti sama yang ini, bangun gabungannya. Oke? Oke. Oke. Kalau aku kasih ini dulu deh. Remind yang kemarin. Aku mau bikin Aku, kuis. aku kelihatannya mirip Harry Potter gitu deh. Apa? Mirip Harry Potter. Apanya? Rambut aku Harry Potter yang udah besar. Bagus loh. Aduh, mana ya? Bentar ya, bro. Sorry, sorry. Pak. Shh. Very, very sorry. Oke. Kalau aku kasih yang gampang aja ya. Hanya teknik 10 Kuis. itu. Ya, bentar aja ini. Cuma untuk review yang kemarin. Sebelum kita lanjut ke ini. Oke. Kemarin tuh kita udah belajar tiga. Setahu aku kita belajar tiga ya. Terakhir kita belajar tiga. Apa aja? Apa? Pak. Square, rectangle, sama triangle ya. Oke. Ya nggak sih? Udah lupa nggak sih bilang? Kayaknya lupa deh. Kok ya?
Ini aku Jadi share kita belajar screen. udah kemarin tuh ada square, ada rectangle, sama ada triangle. Kita kan Iya udah kan. belajar juga kemarin cara ngitung apa? Simetrinya udah, terus apa lagi? Circum apa? Areanya, terus apa lagi yang udah kita hitung juga? Apa guys? Kita menghitung apa guys kemarin, bro? Menghitung, aku lupa. Ini ya, circumference-nya ya. Oke, Oke, mulai. oke. Ini nggak banyak kok. Tapi nih, Tunggu. kamu perlu ini nggak? Udah, ini udah ya. Itemsnya udah ya. Ya, Hah? nggak apa-apa. Nggak perlu ada 50-50. Oke, let's see. Oh, oke, oke. Kamu bisa bayangkan itu persegi panjang terus kamu belah dua. Very good. Nah, aku coba ngitung nggak ketemu, tapi pasti aku ngitungnya itu pasti yang paling kecil dari semua itu. Aku sih nggak bisa ketemu jawaban sebenarnya, tapi karena itu yang paling Kok kecil. bisa tepat? Tuh kan, ada intuisi kamu tuh keren loh sebenarnya. Karena itu yang paling kecil dan itu. Kenapa paling kecil? Soalnya tadi aku ngitung dari semuanya, aku coba ngitung nggak ketemu jawabannya benar, tapi pasti yang paling kecil dari semua itu. Oke, circumference gampang lah ya. Jos. Pemanasan-pemanasan, gampang-gampang aja. Oke, so far so good. Hati-hati nih, ini hati-hati ya. Kamu nemunya berapa? Berapa meter lebarnya? Enggak, enggak Ini tahu. gabungan sama yang ini, sama quantity yang kita pelajari kemarin. Berapa lebarnya ketemunya, bro? Hmm, luasnya dia biasanya luas sudah paling gampang sih. Kalau persegi panjang. Very good. Oke,
Cobain. Lah, apa tuh kali-kalinya tuh? Perkalian bro, luas. Nih, luas nih, kan gampang nih. Kamu nebak ya? Tunggu. Soalnya bukan kapital. Karena kan kapital luas. Aduh, segitiga. Setengah kali alas kali tinggi kan. Kalau itu dikali 3, 30. Yes, terus setengah kali 30 berapa tuh setengah kali 30? Tengah dikali 30. Satu setengah kan 1/2 kan? Kamu udah belajar perkalian pecahan kita kemarin kan? 60%. Oke bro, di stop share dulu. Kalau ngambil satu soal aja yang menarik untuk dibahas. Nah, stop share. Tunggu. Susah kah? Bro, Eh, apakah susah? Stop. Apa? Dikit. Hmm? Dikit. Dikit. Dikit ya. Kamu tadi yang sebenarnya itu yang ini sebenarnya. Satu aja kok. Belum kita masuk materi. Nih, ini kan gabungan antara, soalnya kan gabungan antara dulu kita kan belajar apa tuh? Yang meter ke sentimeter, quantity ya dulu ya. Quantity dengan bangun datar ya. Oke, kita punya katanya persegi panjang, bro. Oke, aduh. Kok gitu sih? Kita punya persegi panjang. Oke. Panjangnya berapa? 50. Di sini 50. Oke. Kelilingnya katanya 160. Oke. Nah, berarti kelilingnya ini katanya 160 ya. Yang mana 160 berarti, bro? Keliling. Keliling itu apa? Keliling itu adalah Ini. keliling apa tuh? Keliling itu kan ibaratnya kan Dilan itu dari titik A gitu kan. Jalan kamu ke titik B, betul ke titik C, titik B. Bagus. Nah, berarti kan dari sini kita dapat nih, ingat sifat dari persegi Berarti di sini panjang. 50. Nah, betul. Terus Habis itu di sebelah ini 30. Ini 30. bagus. Nah, bener. Kenapa salah tadi? Oke, lebarnya berarti berapa? 30, 30 apa? 30 meter Sentimeter. kan? Oke. Nah, ada tuh 30 meter. Tadi zamannya 3.000 meter. Nah, pertanyaan gini, kan lebarnya itu udah diketahui 30 meter. Berarti yang meter ini salah, karena ini salah, ini 300. Yang ini salah. Berarti antara A dan B. Ingat, konversi 30 meter ke sentimeter turun berapa tingkat? Hmm? Meter ke sentimeter turun berapa tingkat? Di tangganya itu. Meter. Kilometer, dari atas, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Turun berapa dia, bro? Dua. Dua, oke. Tuh, berarti kali 100 kan, nolnya ada dua. Berarti berapa? 3.000 sentimeter. Oke, ada pertanyaan nggak?
Masih gampang loh, ini belum kita gabung-gabungkan dengan bangun datar lain loh. Nangkap bro? Gampang? Udah. Masih Ini. gampang ya. Oke. Oke. Kamu mau lanjut dikit ke soal yang ini ya. Eh, bangun datar yang ini, kita kelarin hari ini deh. Bisa nih. Nggak ribet bangun datar. Oke. Lingkaran. Kamu udah belajar ini nggak? Apa namanya? Circle juga nggak di ini? Triangle, apa? Lingkaran. Oke. Ayo. Bro, yang mana itu lingkaran? Yang mana itu apa yang kamu ingat kalau kita belajar lingkaran? Sekarang ada nol sudut, nol, Nol apa? nol sudut, habis itu nol sudut sama satu sih satu satu garis. Satu garis. Mana, mana, mana. Coba, 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 coba. Satu apa? Ini, lingkaran itu kan paling identik itu ada yang namanya ini ya. Diameternya. Yang mana diameter, bro? Coba, diameter yang mana diameter? Coba, Dilan gambar mana diameter lingkaran. Di sini. Mana, bro? Kalau ini ada titik pusatnya, yang titik-titik ini. Yang mana kah diameternya? Diameternya yang garis hitam lingkarannya. Enggak. Kalau diameter itu gini, kamu gambar garis lurus, tapi harus melalui ini, melalui titik pusatnya. Itu dia diameternya, bro. Coba, kamu gambar random aja, tapi sampai ujung ke ujung ya, dia ketemu ujung ke ujung. Tapi dia harus melalui titik pusat. Nah, tuh. Terus kamu gambar yang lain. Hah? Dilan gambar yang lain juga, tapi tetap melalui titik pusat. Aku lagi nggak pakai alat masak. Penamu mana, bro? Ini pensilnya, pulpennya, tabsnya. Tunggu. Nggak kayak gitu juga, itu bergelombang, itu zigzag. Nggak gitu, garis lurus, garis lurus, garis lurus, garis lurus. Bukan ini, garis lurus. Salah. Bikin Tetot. kompas. Malah dia bikin kompas. Ayo. Ya, satu. Satu lagi, gambar satu lagi aja. Oke. Nah, itu bro, yang kamu gambar itu benar ya, itu namanya diameter. Diameter itu adalah garis lurus yang melalui titik lingkaran, titik pusat lingkarannya. Panjangnya itu pasti sama bro. Dia mau gambar gimana pun, kalau dia pasti melewati garis titik pusatnya, itu sama panjangnya. Oke? Kalau di sini ada BA, di sini titik B, di sini C, di sini titik D, itu sama bergambarnya. Oh, ini harusnya ini ya. Apa IE ya? East ya. Ini East, ini apa selatan South ya. Ini ada West, ada betul. Nah, jadi W ke E, bro, yang kamu gambar, W ke E sama NKS itu sama. Oke? Titik pusatnya kasih nama juga, bro, titik pusatnya. Titik pusatnya kasih nama. Oh, namanya? Titiknya, 6 huruf apa gitu. Nol. Soalnya Oh, titik. iya, betul. Nah, gitu ya, bro. A ke B, A ke B. W ke E ya, yang kamu gambar, W ke E. Panjang WE itu sama dengan panjang apa? S, Eh, ya. Itu namanya apa tadi? diameter. Diameter, oke. Sekarang jari-jari. Dari kompas yang kamu gambar, itu jari-jari apa tuh? Jari tangan. Coba sebutkan jari-jarinya berdasarkan huruf yang udah kamu tulis. Definisinya gini, jari-jari itu adalah
panjang titik pusat ke bagian luarnya. Coba dari kompasmu yang kamu gambar itu, mana itu jari-jarinya? Radius Ini ya bahasanya. garisnya Titiknya dari mana ke mana? dari sini ke sini. Sininya itu apa? Titik apa tuh? Udah kita Dari kasih nama titik loh. nol ke sini, Nol ke kemana tuh? ke ujung. Boleh. Ke E juga ya, bro. Kita kan udah kasih nama titik E tadi. O ke E, itu jari-jari. Ada lagi nggak? Enggak. Banyak loh itu. Ada S. Ya, O ke S, itu jari-jari juga. Ada lagi nggak? O ke E, itu sama ya. Itu jari-jari. Sama O ke N juga sama ya. Kok N-nya nggak? O ke W, ini W ya. O ke W juga ya, bro. Apa tadi namanya ini? Apa? Radiusnya ya. Jadi jari-jari itu Ini ada adalah, north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest. nah, betul. Berarti dari titik nol ke E, apa tadi? Southeast ya. Sama ke south. Itu sama panjangnya ya. Oke? Ya. Nah, dari sini ketahuan, bro. Ini faktanya gini nih. Jadi Tanya apa? diameter itu, bro, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Oke? Oke. Kalau WE-nya, gini, kalau dia west ke east-nya, dia jaraknya 10 meter. Oke? Oke. Berarti jarak O ke southwest berapa? Oh, oh, ke southwest. Hmm. Dari mana ke mana? Tadi perbandingannya kalau dari mana ke mana berapa? Kalau kalau dia west ke east, itu kan 10 meter. Oke. Oke? Berarti kalau dia gini dulu ya, 0 ke east berapa deh? 0 ke east dulu aja. 5. 5. 0 ke southwest, 5. 0 ke 0 ke 5. north, sama juga ya. Bagus. Itulah jari-jarinya. Nah, sementara untuk kita mencari keluasan kelilingnya nanti bisa lihat sini. Kita memerlukan pi, pi itu adalah konstanta dikali dengan jari-jari kali jari-jari ya. Di sini. Oke. Terus untuk kelilingnya kita bisa menggunakan formulasi dari 2 dikali pi dikali jari-jari. Oke? Oke. Sampai sini masih mudah? Mudah. Oke. Lanjut kita ke bangun datar ini. Apa nih? Trapesium. Trapesium. Kemarin jumlah sudut segitiga berapa? Coba jawab pertanyaan. Coba Dilan bisa nggak menjawab pertanyaan dengan benar? Jumlah Jum- titik sudut dan jumlah sudut segitiga berapa? 3. Jumlah titik sudut tiga, benar. Jumlah sudutnya? 3 juga bukan? Jumlah sudut. Jumlah titik sudutnya benar tiga. Ada 3 titik sudut kan? Kalau kita punya A, titik AB ini titik sudutnya A, B, C Emang gitu. Tapi kalau jumlah sudutnya berapa, bro? tahu. Karena sama aja. Nah, jumlah titik sudutnya benar tiga. Jumlah sudutnya ingat ya kemarin 180 derajat. Jadi kalau kamu jumlahin A tambah B tambah C, itu yang namanya jumlah sudut, bro. Oke? Hmm. Nah, trapesium ini dia memiliki 4 sisi. Ingat, kalau dia bangun datar dia persegi, yang memiliki 4 sisi, dia jumlahnya pasti 360 derajat. Oke. Sebenarnya kalau Dilan ini mau mencari luas trapesium, itu kan kamu bisa membaginya jadi berapa bangun datar ini, bro? Yang bisa. Coba Dilan pasang belah bangun datarnya ini, trapesium ini menjadi berapa bangun datar? Bisa. Tapi ini nggak akan sama. Jangan gue kasih gambar, bro. Jangan dikasih.
Dia menjadi bangun datar ya, bangun datar yang udah kita pelajari. Oke, ini jadi apa nih? Ini jadi gambar apa nih? Banyak kali. Ini jadi gambar apa nih? Jadi nggak jelas. Hapus, hapus, hapus. Oke, bisa ya. Kamu mau, kalau misalkan trapesium ini, kamu bisa bikin dia menjadi berapa bangun datar? Satu, dua, udah kan? Berarti trapesium ini terdiri dari berapa bangun datar, bro? Tiga. Ya, ada dua segitiga sama satu persegi atau persegi panjang ya. Nah, cuma kalau kita ngitung masing-masing bangun, ini kan lama, bro. Ya kan? Kalau kita hitung A, hitung dulu satunya, hitung dulu dua, hitung tiga, sama. Nah, untuk luasnya, kita bisa menggunakan formula dari setengah kali DC tambah AB kali tinggi. Nah, pertanyaan kamar kok gini, dari bangun trapesium ini mana sih yang sisi sejajarnya? Ingat banget nih, Apa? kamu udah ngajarin sisi sejajar. Mana tuh yang sisinya sejajar? Yang ini. Yang di tengah. Apa? Yang di tengah. Yang mana tuh? Bisa pakai huruf nggak? Dilan nyebutin Eh, pakai huruf. nomor DC. DC dengan dia sejajar dengan mana, bro, garisnya? Dengan AB. AB, betul ya. Bagus. Nah, jadi formulasinya itu setengah kali DC-nya kita jumlahin dulu dengan AB-nya. Kalau tingginya, bro, yang mana tingginya, bro? Bisa nggak? Maksudnya Yang mana tinggi trapesiumnya? C bertemu dengan BA sama D bertemu dengan AB. Bisa gambar ini nggak? Kasih tandanya yang mana tuh? Ribet C ketemu. gambarnya. C bertemu dengan A dan B sama D bertemu dengan A dan B. Oh, berarti kita kasih titik baru ya, bro. Biar gampang. Ini kan tingginya kan, yang warna pink ini kan. Ini yang ketemu yang kamu bilang kan. Kalau ada titik O lah kita bikin sini ya. Sama ini titik B. Berarti tingginya yang mana, bro? D Tingginya sama adalah C. apa? Tingginya DO, panjang DO ya. Sama pandang, panjang kok C sama O. C sama O ke sini, bro. Agak lari, bro. C sama O. Ini kan kayak gini dari sini ke sini. Nggak kelihatan. Belum kelihatan. Ya, betul. C ke P ya. C ke P. Oke? Kukirain, kukirain ini juga O. Ternyata Kan P. ada titik P lo itu. Kukirain Disebut itu O. enggak. Itu titik P. Kelilingnya gimana, bro? Cari kelilingnya. D, C bertemu dengan B, bertemu dengan P, bertemu dengan O, bertemu dengan A, bertemu dengan D. Ya. Atau OP-nya bisa kamu hilangkan dan B langsung ketemu A ya. Ya, Kenapa kamu bilang ketemu ya? Kenapa nggak bilang panjang? Kenapa tuh ribet kak gitu ya? Oke, aman ya? Masih gampang ya, bro? Gampang atau udah susah? gampang. Gampang. Oke. Itu apaan rumus itu? Hah? Apa? Tadi ada rumusan nih, tiba-tiba muncul. Rumusan yang mana tuh? Maksudnya tadi rumusnya yang Oke, yuk kita latihan dulu lah. Berapa kelilingnya ini, bro? Nggak perlu kita cari, cuma kamu ngerti ini aja dulu. Berapa nih kelilingnya? Nih?
Estimasi aja kali ya, pakai estimasi. Bisa nggak estimasi pakai ini? Bisa kayaknya ya, di estimasi bro. Nggak perlu tiga pakai ini. ratus delapan puluh lima kalau salah. Kok begitu? Enggak lah. Hmm. Yang bawah udah hampir 200. Loh, oh ini aja. Tunggu, tunggu. Oh, dia nge-save. Temu jawabannya. Berapa estimasinya? Oh, empat, enam, empat. Pak 64 ya bro. Oke. Yuk, kita ngitung luasnya deh. Luasnya ini apa sih di mas? Setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, ya kan? Sama dengan setengah dikali. Mana tadi sisi sejajarnya bro? Lan, yang mana lan? Isi Jumlah sisi sejajarnya. 5, 7, Yang mana 8, aja? 5, 7, 8, 13. Sisi sejajar. Waduh. Isi sejajar. 8 Ya, sama 13. ya. Berarti kita jumlahkan ya. Lah, sisi sejajarnya itu adalah 8 ditambah 13. Tingginya bro? 4. 4. Oke. Berapakah hasilnya? 28. Berapa? 28. Hah? Nah, 27. Hmm. Enggak, santai-santai. Makanya relax dulu. Ambil dulu minum, ambil minum dulu, ambil minum dulu, ambil minum dulu. Relax dulu, ambil minum dulu, tarik nafas dulu, peregangan dulu. 80. 8. Hmm. Hmm. Kamu kamu bagian 84. berapa? 84. Bener, cuma Dylan belum bagi ini, belum kali dengan 1/2-nya. Hmm. Tipsnya itu jangan dikali dengan 21-nya dulu, bro. Setengahnya kamu kali dulu dengan bilangan terkecil, biar dia nggak pusing.
Kalau friend nggak nih, kalau friend nggak. Bener sih 84, cuma tadi tinggal mengalihkan dengan 1/2-nya aja. Udah selesai. Tinggal puter aja bro, biar kamu nggak pusing, kamu puter aja perkaliannya kan nggak apa-apa. Jadi gini loh bro, diputer kayak gini. Diputer-puter. Nah, udah. Ini bisa, harusnya kamu udah bisa kalau diputer kayak gini. Hmm. Setengah dikali 4 berapa bro? 84. 24. 84. 84 kan 4 kali 21. Ini bener 84. Terus tinggal dikali 1/2 kan. Bisa. Oke, bentar. Bentar. Ini dulu. Yang ini dulu. Fokus yang ini dulu. Bentar. Fokus yang ini dulu. Berapa nih? Paling gampang. Yang paling simpel dulu. Yuk. Setengah dikali 4. Hmm. 48. Dari mana 4/8 bro? Hmm. Setengah dikali 4. Ini kan sama dengan setengah kali 4/1. Sama dengan, kan kalau perkalian pecahan kita ngalihkan atasnya aja kan? Berarti ini sama dengan 1 kali 4 berapa? Atasnya kita kali dengan atas. 4, bawahnya atasnya kan 2. Berapa hasilnya 4/2? 4/2. 4 dibagi 2. Biasanya kalau nyari luas 50 pakai pakai setengah dikali berapa? Ada loh, kalau segitiga juga kemarin setengah kali alas kali tinggi. 4/2 berapa bro? 4/2. Terakhir. 4/2 berapa? 4/2. Oh. 4/2. 4 dibagi 2 kan? 4 per. Itu kan kayak 4 dibagi. Berapa? 2 ya. Ya udah ketemulah setengah kali 4 ini 2 bro. Tinggal dikali dengan 21 kan. Berapa 2 kali 21 terakhir? Ah, 42. Itu bisa. Nangis dia dibuat ini. Dibuat soal. Kelilingnya kelilingnya 30. 33. kalau penjumlahan aja cepet banget ya emang. Kalau perkalian sampai pembagian udah pusing langsung. Hmm. Mas sanggup nggak? Kalau nggak kamar kok lanjut dulu lah ya. Lanjut. Satu bangun Hmm. datar lagi ya. Oke? Hmm. Biar kita lanjut ini. Review kuisnya. Oke. Terakhir bro. Bangun datar kita sebelum yang terakhir ya. Kita belajar yang jajar renjang. Konsepnya tetap sama. Sisinya ada berapa kalau jajar renjang?
Ada berapa Empat. sisinya bro? Berapa? Empat. Empat. Ingat ya, kalau dia bangun datar bersisi empat, itu jumlah sudutnya pasti 360 derajat terus. Oke. Mana aja panjangnya yang sama bro? Kalau kita Bawah. punya ABCD. Bawah sama atas. Oke, yang lain Kiri kanan. kiri kanan ya. Itu panjangnya pasti sama ya. Mereka itu sama-sama panjang. Berarti kalau di sini 5, di sini juga 5, tapi di sini nggak 5. Di sini bisa jadi 3, kiri kanan 3. Oke, yang lancip mana sudutnya bro? A, B, C, D yang lancip yang mana aja? Sambil review materi kelas 4. A, B, D. A-nya lancip atau tumpul? Atau siku-siku? Lancip. Oke, benar. B-nya Kumpul. bagus. C? Lancip. Oke, bagus. D-nya? Kumpul. Hah? Lancip. D. Sudut D. Kumpul. Tumpul. Betul. Oke, kelilingnya gampang ya. Kalau kita ketemu keliling berarti berapa nih total kelilingnya nih? A ke B ke C ke D aja ya. Gampang. Kita tinggal menjumlahkan seluruh panjang sisinya. Oke. Alasnya yang mana, bro? Kalau luasnya itu formulasinya kita mencari alas dikali dengan tingginya. Itulah areanya ya. Tingginya yang mana nih? Tingginya C sama B. A sama D. A sama B itu kan alasnya. CD juga alas bisa alas. C sama B. D sama A. Bukan, tingginya bukan ini. Tingginya ini, bro. Titik D ketemu sama titik garis AB. Inilah tingginya. Atau titik B ketemu sama garis C. Kayak yang kamu bilang di sini tadi, di trapesium tadi kan benar. Oke? Hmm. Oke, kalau kita punya tingginya 2 bro. Berarti luas jajar genjang ini berapa? Alas kali tinggi. Alasnya 5, tingginya 2 kan? 10. Apa? 10 tuh 2 dikali 5. Betul. Luasnya sebenarnya luas sama dengan alas kali tinggi. Berarti 5 kali 2. Kelilingnya bro, circumference-nya berapa? Ini 16. Piro? Kelilingnya 6. eh, Keliling sisi dikali atas. Hmm? Berapa kelilingnya jadinya? 16. Iya. 16 ya. Ah. Lucu loh kamu megang rambutmu kalau ambil bete gitu. Oke, coba boleh kamu aku kasih mana ya? Bisa nggak ditinggal soal. Oke, tadi 60 ya. Ini coba di-kill dulu deh. Biar lebih nggak banyak. Soalnya cuma ini 7 soal. Tapi materinya dari yang materi hari ini. Kalau bisa 100. Oke, tapi sebenarnya tanya dulu. Kamu nanya apa dulu? Tadi udah belajar dua bangun datar. Nanti kamu jangan komplain lagi. Nggak ada dua kali setengah ya. Ada. Segitiga kita belajar segini, setengah kali alas kali tinggi. Trapesium tadi apa bro? Kalau dia kelilingnya. Sebelum mulai ya, nanti jangan biar dapat 110 nih. Trapesium apa kalau mencari keliling?
Wah, Aduh, aduh. Ini enggak ya? Gini gini, kamu aku ajarin gini. Kalau biar gampang, Glenn itu kalau mencari keliling, kamu bayangkan kamu mengelilingi rumah, ya kan? iya, Kamu jalan dari pintu depan ke samping, ke belakang, ke samping kanan, baru balik ke depan. iya. Terus Dilan ukurlah panjang perjalanan kamu. Kan kamu udah mengelilingi itu mencari keliling. Artinya kan kamu tinggal menjumlahkan dari kamu dari depan ke samping kiri, ke belakang ke kanan, samping kanan. Nangkap nggak maksudnya kamarku? Hmm. Nangkep sih. Nangkap? Iya. Nangkap nggak ini dulu sebelum kita mulai? Oh, nangkep lah. Ya, keliling ya. Kalau kamu keliling itu, kamu bayangkan kamu lagi ini aja. Kamu lagi mengelilingi rumah, kamu menghitung panjang dari depan ke samping kiri, samping kanan, ke belakang ke samping kanan. Oke? Oke. Kalau luas trapesium tadi apa, bro? Sebelum kita mulai. 42. Apa? 42. 42 Eh, lama. Tunggu. setengah. Luasnya 10. Apa tadi, bro? Kalau trapesium, bro. 10 atau 42 sih? Itu kan tadi soalnya, soal yang tadi. Kan ya kali soalnya kamu kamar ulang lagi di situ. Enggak lah. Soalnya kan selalu baru. Kamu nggak pernah ngasih soal-soal lama. Luasnya berapa nomornya? Aku tahu gimana caranya itu kalau nggak dibilangin nomor. Tapi oke, oke. Dia harus ada gambarnya. Kalau nggak, dia nggak ngerti. Hmm. Nomornya aja nggak ada, jadi gimana cara menghitung? Hmm. Biasanya kan orang udah bisa ini. Hmm. Oke, berapa luasnya nih? Setengah Dikali kali. jadi 20. Hmm. Harus pakai setengah itu ya. Biar gimana cara? Oh, yaudah, biar nggak pakai setengah kayak gini aja. Hmm. Ada caranya supaya nggak pakai setengah. Kan kita jumlahkan dulu sisi sejajarnya. Berapa jumlah sisi sejajarnya? Hah? Jumlah sisi sejajarnya berapa? Sisi sejajarnya kita jumlahkan berapa? Wah, Hah? Kan 10 sama 6 kan tadi sisi sejajar kan? iya dan di atas 16. Tingginya berapa? Kita kali tinggi. Tingginya berapa? 2. Oke. Baru udah kita bagi dua aja langsung gitu. Ini 32 dibagi 2. 32 dibagi 2 bukan? Dilan kayaknya harus kamar pelajarin perkalian pecahan lagi deh. Biar lebih cepat. Ini saya coret loh. Kamu belum belajar yang ini bro, yang kamu coret ini satu-satu gitu belum bisa ya? Hmm. 16 kali 2, 32. Dibagi dengan 2. 61. 61 Dari mana 61 bro? dibagi. 32 bagi 2 berapa? 32 bagi 2. Kok makin besar angkanya? Kalau 32 bagi 2. Ini kan bisa satu. Satu bagi 2, 2. Ini kita kurangkan. Ini satu. Gini kan bro? 14 jadi 12 bagi balik. 2.
6 kali 2, 12. Enggak. Udah bisa mulai aja nggak biar lebih cepat selesainya. Kamu yakin bisa kelar? Boleh, Udah kita mau mau. mulai. Tapi jangan asal Ya. kelar, bro. Harus bisa benar. Nanti kita belajar pecahan dulu deh. Minggu hari Rabu. Hari Jumat. Ini ada berapa sih? Kamu pilih aja. Kalau udah dipilih, tinggal submit. Kalau udah benar, tinggal submit. Dia nggak memperhatikan nilainya. Jajar genjang ya ini. Tadi jajar genjang. Beda jajar gendang, beda trapesium. Beda persegi panjang. Alas kali tinggi kalau jajar genjang. Alas luas sama dengan alas kali tinggi. Kali-kali ini gimana nih? Lo kok nge-repeat lagi soalnya? Ya udah, soal bonus berarti. Ayo, berapa tuh alas kali tinggi? 8 kali 12 berapa, bro? Hmm, padahal baru belajar lo. Aduh. Jumlahin dulu sih sisa jajarnya, bro. Berapa jumlah sisa jajarnya? Berapa kalau dijumlahin? Ayo lah, bro, nomor 7 ya. Yuk, bareng-bareng nomor 7. Terakhir, biar kita selesai, yuk. Mana yang susah? Dia kalau nggak ngobrol, Kang Rojo jadi bingung. Yang mana yang susah, bro? Biar semuanya. Enggak, itu setengah 4 kamu udah benar kok.
Yang susah, yang Nomor i- 7. yang nomor itu aku karena nggak merhatiin nomor 6 sama 7 posisi. Nomor 6 kenapa tadi? Eh, rumus luas apa sih yo? Yang kamu pilih tadi rumus apa itu? Lupa Setengah kali alas kali tinggi. rumusnya jajar genjang. Kalau jajar kencang nggak ada setengahnya, bro. Nggak tahu tuh rumus apa. Segitiga. Hmm. Kita ngulang ini kak, belajar pecahan. Nanti kita hari Jumat belajar pecahan dikit ya, perkalian pecahannya. Oke? Ngulang dikit aja. Kayaknya tadi Dilan banyak susah di bagian pecahan. Oke? Sambil nanti kita belajar yang ini, yang terakhir bangun datar apa layang-layang sama belah Aku ketupat. emang benar-benar nggak suka pecah. Tapi kalau kamu nanti udah ngerti cara cepat, nanti bakal aku ngajarin cara cepatnya hari Jumat. Oke? Oke. Sip. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Jadi ada kamar pengen nanya berarti. Oke? Oke. Kamar pengen nanya. Kamu dukung siapa? Maksudnya Piala Dunia. nggak ada. Pasti udah kalah kan? Aku nggak tahu tertarik soal Piala Dunia. Oh iya ya. Ya udahlah, berarti bagus. Berarti kamu nggak kalau ini bisa nggak ngikutin sama sekali. Aku nggak terlalu tertarik sama Piala Dunia. Jadi makanya aku nggak ngikutin. Tapi kamu tahu pemain bola kan? Aku taunya cuman Ronaldo sama Messi. Berarti kamu nggak ini ya? Nggak dukung Ronaldo ya? Ronaldo bukannya habis World Cup ini berhenti main World Cup lagi. Soalnya dua dua menurut kamarku yang lain itu pendukung Ronaldo dua-duanya. Cuma kan Ronaldo udah kalah kan?